Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Maritim, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pemalang yang akan mendiseminasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama pada hari Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023 dalam acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah oleh saya Eri Maritim SD Negeri 02 Tanjung Sari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pemalang. Baiklah Bapak Ibu guru SD Negeri 02 Tanjung Sari, saya akan memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Namun sebelumnya saya akan mengadakan ice breaking dulu Bapak Ibu. Saya akan menggunakan tepuk waktu. Jadi jika saya mengatakan pagi, nanti Bapak Ibu tepuk 1 kali. Saya mengatakan siang, tepuknya 2 kali. Sore, tepuknya 3 kali. Malam tanpa tepuk. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Saya taruh dulu mic-nya. Pagi, siang, sore, malam. Alhamdulillah, berarti konsentrasi ya. Setelah konsentrasi penuh, mari kita mulai ke materi, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Yang pertama, paradigma belajar. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, oleh Stephen R. Covey, seorang psikolog. Kemudian stimulus respon. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi Bapak Ibu, terkadang kita melihat sesuatu hal itu tidak bisa disamakan dengan pendapat orang lain. Saya melihat ibu, misalnya saya menghargai ibu, menghormati ibu dengan segala kemampuan yang ibu miliki. Tapi ada juga orang yang menghargai orang lain itu karena orang lain itu memiliki hal yang sama atau satu pendapat dengan kita. Kalau kita tidak satu pendapat, ya saya tidak menghargai dia, gitu. Dalam paradigma belajar, kita perlu mengubah pandangan kita terhadap orang lain. Tidak bisa kita hanya melihat dari sisi kita sendiri. Kita perlu melihat dari sisi mereka. Stimulus respon. Semua orang melihat hal yang sama. Kita ubah menjadi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dulu. Kalau sekarang kita ganti paradigmanya menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain. Paradigma belajar yang terbaru, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain adalah diri mereka sendiri. Kita hanya berusaha. Seperti halnya kita memberi pelajaran pada anak-anak kita. Kita hanya bisa memberi, tapi tidak bisa mengontrol. Yang mengontrol sebenarnya diri mereka sendiri. Kita tidak bisa memaksa. Kita hanya bisa memberi, memotivasi. Namun endingnya atau gongnya adalah dari diri mereka sendiri. Disiplin positif. Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena tindakan mereka berdasar pada nilai-nilai kebajikan. Setiap orang itu pasti ingin disiplin, tapi disiplin itu biasanya disandarkan pada nilai-nilai kebajikan. Contohnya mandiri, kemudian kejujuran, kerjasama, kolaborasi, termasuk nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan sama dengan nilai-nilai kebaikan atau nilai positif yang ada dalam diri kita. Nilai kebajikan, nah ini lebih jelasnya. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Semua orang pasti ingin kebaikan dalam dirinya, sekalipun penjahat, kriminal, dan lain-lain yang kita anggap sebagai orang yang memiliki segi negatif yang banyak, pasti mereka ingin kebaikan untuk dirinya, bahkan untuk orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka tergerak melakukan perbuatan, mereka tergerak melakukan kegiatan yang dinilai akan bisa memberi nilai kebajikan, namun dengan caranya mereka masing-masing. Ada yang menggunakan cara yang salah, menggunakan cara yang keliru. Motivasi perilaku manusia. Dalam manusia berperilaku, itu pasti mereka memiliki motivasi. Nah, yang memberi mereka motivasi itu yang pertama, satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang orang melakukan kedisiplinan itu karena hanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya kadang-kadang saya sendiri ya, tidak munafik, berangkat sekolah pagi, saya disiplin berangkat sekolah sebelum jam 7. Saya kadang-kadang menghindari hukuman, sehingga saya harus disiplin, itu seperti itu. Contoh yang kedua, perilaku manusia itu terdorong karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, kadang-kadang kita melakukan suatu hal itu pasti ingin dapat imbalan. Bukan hanya kita, anak-anak juga sama, kadang-kadang ingin dihargai, ingin dapat imbalan sesuatu. Kalau tidak dapat imbalan nggak mau melakukan. Itu sudah biasa, itu perilaku manusia dan itu normal. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, kalau yang ketiga ini yang paling positif di antara 1 dan 2. Artinya dia melakukan sesuatu itu karena sadar bahwa itu baik untuk dirinya. Contoh misalkan, ada seseorang yang sudah bekerja, sudah dapat penghasilan, hidupnya sudah enak, terus dia melakukan pengembangan diri. Contohnya dia cari pembelajaran yang lain, cari pengalaman yang lain lewat diklat misalnya. Ngapain ikut susah-susah diklat, susah-susah bimbingan, kan sudah enak, kerja sudah bagus, jabatan sudah tinggi, terus popularitas sudah banyak, ngapain ikut ini dan itu. Nah, mereka tidak berpikir bahwa kadang-kadang ada orang yang memiliki motivasi perilaku itu yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan ingin menghargai dirinya sendiri. Oh, saya ikut diklat, ikut itu karena saya ingin pinter, terus saya ada biaya untuk melakukan ini, terus saya ada tenaga untuk melakukan ini, jadi saya hanya ingin menghargai diri saya sendiri dengan menambah pengalaman, menambah ilmu, gitu. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Dr. William Glasses telah mengungkapkan bahwa kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Manusia itu ya dari makhluk yang kecil ya, anak-anak kita, murid-murid kita, terus kita sendiri, bapak ibu kita, orang-orang yang kita sayang, itu sebenarnya hanya memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama pasti bertahan hidup. Dimanapun berada, manusia ingin bertahan hidup dengan cara apapun. Jika cara positif tidak bisa dilakukan,
mereka akan berpikir ke arah negatif. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dimanapun kita berada, kita ingin disayangi, ingin dicintai, ingin diterima oleh orang lain. Dan cara kita meraih kasih sayang dari orang lain itu yang kadang-kadang berbeda-beda dari satu orang dengan orang yang lain. Ada yang dengan cara menyimpang, ada yang dengan cara positif. Hanya mereka belum menemukan cara yang terbaik, sehingga cara ini dianggap betul. Kemudian manusia butuh kebebasan. Kadang-kadang kita juga bekerja terus siang, pagi, malam, berbagai aktivitas. Kita butuh yang namanya kebebasan, dan kebutuhan dasar manusia itu tidak bisa tawar-menawar. Pasti mereka ada keinginan untuk bebas. Penguasaan, kebutuhan penguasaan, entah itu penguasaan yang kecil hanya dengan siswa kita, supaya siswa kita bisa menghormati kita atau disiplin atau lainnya, itu berarti penguasaan. Kita bisa menguasai sesuatu, itu kebutuhan manusia juga. Dan yang terakhir, kesenangan. Kita pasti butuh kesenangan dengan cara apapun. Kesenangan bisa dilakukan dengan cara hobi, dengan cara refreshing, bermain, dan lain-lain. Kalau kebebasan, kita bisa dengan cara melakukan sesuatu hal yang kadang-kadang konyol tapi menyenangkan gitu. Penguasaan, kita ingin menguasai sesuatu, kadang-kadang kita harus butuh ilmu yang banyak supaya kita bisa menguasai sesuatu hal. Kasih sayang, bila kita ingin disayangi orang lain, kadang-kadang kita harus terlebih dulu menyayangi orang lain, menerima orang lain. Siswa kita di kelas juga sama, Bapak Ibu. Mereka juga memiliki kebutuhan dasar yang seperti ini, yang sama dengan kita. Makanya kita kadang-kadang tidak paham dengan mereka. Kadang-kadang ada yang manja, ada yang cengeng, ada yang sukanya berkelahi, ada yang sukanya merundung. Itu sebenarnya mereka itu butuh sesuatu, tapi kita tidak paham mereka butuh apa. Gitu. Posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru memiliki posisi kontrol di sekolah, Bapak Ibu, dalam menjalankan kedisiplinan. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai teman, ketiga sebagai pembuat merasa bersalah, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai penghukum. Contoh, lakukan sekarang atau saya hukum kalau tidak mau melakukan, yaitu penghukum. Berarti langsung tegas, pada intinya tegas. Tapi ini cenderung membuat anak sering ketakutan. Kemudian posisi teman, misalnya kita bertemu dengan mereka, kita langsung tos, atau kita langsung bersenda gurau, kita guyonan. Posisi seperti ini memang menyenangkan, tapi membuat anak-anak hilang hormat kepada kita. Kadang-kadang mengurangi rasa hormat mereka karena menganggap kita hanya teman biasa. Kemudian pembuat merasa bersalah. Misalnya mereka melakukan kesalahan, kita langsung, ayo men, wes kayak gue primen maning, ayo tanggung jawab, ayo bagian. Mereka merasa bersalah. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, pemantau. Kamu melakukan itu salah enggak? Kamu tahu hukumannya apa, konsekuensinya apa? Itu pemantau. Nadanya juga nada pemantau. Nadanya tinggi, biasanya keras. Dan yang terakhir yang dianggap paling baik adalah posisi manajer. Posisi manajer sebagai seorang guru, jika anak-anak melakukan tindakan yang tidak disiplin, itu biasanya ngomong ya, kamu melakukan salah apa, terus bagaimana kamu bisa memperbaiki, ibu bantu kamu memperbaiki ya. Itu posisi manajer. Dalam menjalankan kedisiplinan, kita butuh yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Bangun malah dimiliki barang hidup Pak. Kemudian dalam keyakinan kelas, ciptakan program kebajikan di kelas melalui curah pendapat agar disepakati bersama untuk menjadi landasan disiplin positif di kelas atau di sekolah.
supaya kita bisa menerapkan kedisiplinan di kelas, sebaiknya kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Jadi kita nanti pertamanya membuat curhat dengan siswa, kamu ingin kelas yang seperti apa? Kamu ingin teman yang seperti apa? Kamu ingin pembelajaran yang seperti apa? Nanti mereka bercurah pendapat. Setelah itu curah pendapat itu ditulis atau dipasang, ditempel di majalah dinding kelas. Nanti dari curah pendapat itu kita bisa menyimpulkan apa yang anak-anak inginkan. Misalnya saya ingin kelas yang damai, saya ingin teman yang baik. Kalau ingin kelas yang damai berarti kita harus mengadakan tata tertib, tulisannya seperti apa. Saya ingin teman yang baik, berarti di situ keyakinan kelasnya kita harus bisa menjaga kerukunan dengan teman, misalnya begitu. Bapak Ibu nanti bisa membuat keyakinan kelas atau bisa dikatakan kesepakatan kelas. Ketika anak-anak melanggar, anak-anak harus diperlihatkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini loh, kemarin kamu membuat keyakinan kelas seperti ini bersama-sama. Kenapa sekarang dilanggar gitu? Karena ini kayak kesepakatan bersama ya dilakukan bersama. Restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Jadi yang namanya restitusi itu adalah cara-cara yang dilakukan guru untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Tujuannya bukan untuk memberi mereka hukuman, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Setiap orang pasti punya salah. Setiap orang pernah melakukan kesalahan meskipun itu kecil ataupun besar. Bohong sekali kalau ada orang yang menyatakan saya ini orang yang tidak pernah berbuat salah, itu berarti dia benar-benar munafik, ya. Karena memang manusia itu sudah ditulis tempatnya salah ya Bu Nur ya Ustazah. Ya. Tapi bagaimana kita akan meneruskan perbuatan kesalahan kita tadi terus menerus sehingga akan menyakiti kita dan menyakiti orang-orang di sekitar kita. Ketika kita sudah sadar, kita harus segera bangkit dan membuat kesalahan kita itu menjadi masa lalu untuk bisa membangkitkan diri, menggugah semangat baru, menjadi lembaran baru dan menjadi orang yang lebih baik. Begitupun dengan siswa kita. Siswa kita juga pasti pernah melakukan kesalahan seperti misalnya mencuri, terlambat ke sekolah, bolos dan lain-lain. Tapi kita berusaha untuk selalu tidak pernah berhenti. Seorang guru seperti halnya orang tua di rumah. Anak melakukan kesalahan ya terus dimaafkan, tapi tetap diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tidak ada kata-kata saya tidak akan memaafkanmu, tidak bisa. Guru tidak boleh ya maaf ke guru. Suka. Seperti Reski, tidak ada maaf. Yang terakhir segitiga restitusi. Dalam melakukan restitusi, guru perlu validasi tindakan yang salah dulu. Kemudian menstabilkan identitas dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah, ya Bapak Ibu. Misalnya anak itu telah melakukan kesalahan, kita tahu persis anak tersebut melakukan kesalahan. Maka yang perlu kita lakukan adalah memvalidasi apakah betul dia melakukan kesalahan. Nah, setelah kita tahu persis dia melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu bahwa apa yang mereka lakukan ya Bu Guru menerima, Bu Guru memaafkan, tapi kamu perlu melakukan hal yang lebih baik dari ini. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Kamu sudah tahu kan keyakinan kelas kita seperti apa, kita sudah pernah mengobrolkan ini, jadi kita harus bisa menyepakati bersama. Segitiga restitusi ini menggambarkan perilaku guru atau posisi kontrol guru sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Boleh sekali kita melakukan posisi guru sebagai penghukum, teman, kemudian pemantau.
pembuat merasa bersalah, tapi di sini dalam pendidikan guru penggerak yang paling diutamakan adalah posisi guru sebagai manajer. Demikian Bapak Ibu diseminasi kita pada kali ini. Budaya positif di sekolah Bapak Ibu, banyak sekali budaya positif yang bisa kita tanamkan. Misalnya upacara rutin itu juga termasuk budaya positif. Kira-kira budaya positif apa saja Bapak Ibu guru? Silakan boleh berpendapat yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terapkan di sekolah kita nih untuk kedepannya. Boleh Bapak Ibu berpendapat. Budaya Bu Rina. Ya, budaya positif apa Bu Rina yang bisa diterapkan di sekolah kita untuk menjaga kedisiplinan? Saling mengingatkan ketika piket. Saling mengingatkan kegiatan piket di kelas. Nah, itu juga termasuk budaya yang positif. Berarti ini dilakukan oleh siswa dan juga guru. Silakan Bu Tuti. Menanamkan kepedulian masalah kebersihan kelas dan lingkungan. Kalaupun misalnya yang membuang sampah bukan diri sendiri, kalau melihat sampah berserakan dengan sadar diri Berarti kesadaran untuk mengambil sampah pada tempatnya, nggih. Mengambil sampah, membuang sampah, ya. membuang sampah pada tempatnya. Ini bisa dilakukan tiap hari, ya. Berarti kita perlu tulisan ya, kita perlu tulisan atau plakat-plakat ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Adalah kebersihan, tulisan banner iman. Oke, kebersihan sebagian dari iman, banner-banner tulisan. Silakan Bu Taipa. Kebiasaan apa yang kira-kira baik untuk anak? Ya, kalau dari segi agama berarti apa Bu? Senyum, salam, sapa boleh. Senyum, salam, sapa, santun. Kalau dari pelajaran agamanya Bu yang masuk dalam kebiasaan apa yang menurut Ibu baik? Kebiasaan yang harus dilakukan secara global ya Bu sekolahan ya. Iya. Ya kita sebelum pelajaran dimulai baca itu lah beberapa ya. Membaca doa ya. Baca doa dan Asmaul Husna bersama-sama setiap pagi. Pak Bangun, silakan Pak, dari segi olahraga Pak, apa kira-kira kebiasaan anak yang baik dilakukan di sini di sekolah ini? senang Senam pagi, ya betul, senam pagi setiap hari Jumat. Dia mendisiplinkan dalam segi olahraga ini. Ya Bu Ita, karena Bu Ita adalah sebagai petugas perpus, kira-kira apa yang bisa mendisiplinkan anak-anak di perpustakaan? Mungkin budaya saling minta maaf. Kalau yang biar terlihat di perpustakaan, Bu? Antri Ya, budaya antri. Budaya antri. Bu Nur, silakan Bu Nur. Kebiasaan apa yang baik dilakukan Bu Nur di sekolah ini? Berbaris di depan kelas. Berbaris di depan kelas. Menjadi salim sama Ya, sebelum masuk berarti salaman dulu dengan guru ya. Ya. Kemudian Bu Cici, apa Bu Cici idenya? Boleh dong kasih idenya. Apa aja? budaya Ya. Senyum. Cici sukanya senyum, jadinya dia pengen kita semua guru-guru murah senyum terhadap siswanya. Ya bagus sekali, murah senyum terhadap siswa. Nanti jadinya ya ini bisa jadi sekolah ramah anak nih. Guru-guru suka senyum. Bu Nopi, silakan Bu Nopi. Budaya apa, kebiasaan apa yang bagus kita wujudkan di sini? ayo kayak kurang maksudnya anu kan guru kayak kurang Membaca Asmaul Husna sebelum mulai pelajaran. Membaca Asmaul Husna sebelum pelajaran dimulai. Ya,
Terima kasih. Selanjutnya Bu Dia, apa ini idenya nih kira-kira yang bisa diterapkan di sekolah kita? Menyanyikan lagu-lagu nasional. Oh, menyanyikan lagu nasional ya. Bukan Itu menyanyikannya pas kapan Bu Dia? Sebetulnya sebelum pembelajaran, tapi karena sebelum diawalkan semua berarti mungkin setelah istirahat pertama bisa atau sudah pelajaran setelah pulang. Oke, menyanyikan lagu nasional setelah istirahat atau sebelum pulang. Ya, bagus sekali, ini bisa menambah semangat nasionalisme dan cinta terhadap tanah air. Yang terakhir Bu Wiki, silakan Bu Wiki. Oh, anti perundungan berarti kira-kira dengan apa ya Bu? Kalau kita ingin membuat sekolah kita itu jauh dari perundungan? Dengan kayak selama di bebas edukasi anak supaya tidak mengejek bertanya Aja wadah-wadah. Berarti memberi edukasi terhadap siswa Tentang pemudik. tentang Perundungan. Jadi kalau perundungan memberi edukasi terhadap siswa tentang bahaya ya, tentang bahaya atau dampak dari perilaku bullying atau perundungan. Oke, Bapak Ibu semua, ide dari Bapak Ibu sudah saya tampung. Semoga ini bisa nanti diterapkan di sekolah kita. Kemudian saya juga berterima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu semua, demikian acara ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selain moda luring dalam diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, saya juga menggunakan majalah dinding sebagai sumber informasi untuk menyampaikan informasi penting kepada siswa, guru, dan staf sekolah. Ini bisa mencakup jadwal, pengumuman, agenda, dan berita terkini di sekolah. Majalah dinding juga biasa saya gunakan sebagai pendidikan dan pengetahuan. Saya menampilkan informasi pendidikan tentang topik tertentu seperti ilmu pengetahuan, sejarah, seni, atau bahasa. Pengetahuan yang sedang saya tempel di majalah dinding saat ini adalah paradigma belajar, adanya stimulus respon dan teori kontrol, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, restitusi, serta segitiga restitusi, yang mana pengetahuan ini perlu dimengerti dan dipahami oleh guru serta warga sekolah lainnya, termasuk para orang tua siswa yang ikut serta mendidik dan membimbing putra-putrinya di lingkungan rumah.